Teks biografi. Inilah biografi seorang tokoh terkenal di Indonesia yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada Selasa Kliwon, tanggal 14 Februari 1871 Masehi, atau menurut penanggalan Arab pada tanggal 24 Zulkaidah 1287 Hijriah di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 yang kemudian dikebumikan di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji R. As'ad Samsul Arifin, Wahid Hasyim atau anaknya, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah beberapa ulama terkenal yang pernah menjadi santri Kiai Hasyim Asy'ari. Tak pelak lagi, pada abad 20, Tebu Ireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa. Zamakhsyari Dovyer, penulis buku tradisional pesantren, mencatat bahwa pesantren Tebu Ireng adalah sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Tak heran bila para pengikutnya kemudian memberi gelar Hadratus Syekh atau Tuan Guru Besar kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Salah seorang putranya, Wahid Hasyim, adalah salah satu perumus Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Menteri Agama. Sedangkan cucunya, Abdurrahman Wahid, menjadi Presiden Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Sementara ke-10 saudaranya antara lain Nafi'ah, Ahmad Soleh, Radiah, Hasan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Berdasarkan silsilah garis keturunan ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang, Cakatingkir, juga mempunyai keturunan dari Raja Hindu Majapahit, Raja Brawijaya V. Prabu Brawijaya V atau Lembu Peteng memiliki anak bernama Joko Tingkir atau Mas Karebet. Joko Tingkir atau Mas Karebet memiliki anak yang bernama Pangeran Sambu. Pangeran Sambu memiliki anak bernama Ahmad. Ahmad memiliki anak bernama Abdul Jabar. Abdul Jabar memiliki anak bernama Sihah. Sihah memiliki anak bernama Layyinah. Layyinah memiliki anak bernama Halimah. Halimah inilah yang merupakan ibu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Menurut catatan nasab As-Sa'adah Ba'alawi Hadramaut, silsilah dari Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin merupakan keturunan Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut. Husain bin Ali memiliki anak bernama Ali Zainal Abidin, memiliki anak bernama Muhammad Al-Bakir, memiliki anak bernama Ja'far As-Sadiq, memiliki anak bernama Ali Al-Uraidi, memiliki anak bernama Muhammad An-Nakib, memiliki anak bernama Isa Arumi, memiliki anak bernama Ahmad Al-Muhajir, memiliki anak bernama Ubaidullah, memiliki anak bernama Alwi Awal, memiliki anak bernama Muhammad Sahibus Saumiyah, memiliki anak bernama Alwi Asyani, memiliki anak bernama Ali Halik Qasim, memiliki anak bernama Muhammad Sahib Mirbat, memiliki anak bernama Alwi Ami Al-Faqih, memiliki anak bernama Abdul Malik atau Ahmad Khan, memiliki anak bernama Abdullah atau Al-Azzamat Khan, memiliki anak bernama
Ahmad Shah Jalal atau Jalaluddin Khan. Memiliki anak bernama Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Maulana Akbar. Memiliki anak bernama Maulana Ishaq. Memiliki anak bernama Ainul Yakin atau Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin memiliki anak bernama Abdurrahman atau Jaka Tingkir atau Sultan Pajang. Memiliki anak bernama Abdul Halim atau Pangeran Benawa. Memiliki anak bernama Abdurrahman atau Pangeran Samhud Bagda. Memiliki anak bernama Abdul Halim. Memiliki anak bernama Abdul Wahid. Memiliki anak bernama Abu Sarwan. Memiliki anak bernama Kiai Haji Ashari Jombang, yang kemudian menjadi ayah dari Kiai Haji Hasyim Ashari Jombang. Kiai Haji Hasyim Ashari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan Hasyim memang sudah nampak. Di antara teman-teman sepermainannya, ia kerap tampil sebagai pemimpin. Dalam usia 13 tahun, ia sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar ketimbang dirinya. Usia 15 tahun, Hasyim meninggalkan kedua orang tuanya, berkelana memperdalam ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain. Mula-mula, ia menjadi santri di pesantren Wonokoyo, Probolinggo. Kemudian pindah ke pesantren PP Langitan, Widang, Tuban. Pindah lagi pesantren Trenggilis, Semarang. Belum puas dengan berbagai ilmu yang dikecapnya, ia melanjutkan di pesantren Kademangan, Bangkalan, di bawah asuhan Kiai Haji Holil Bangkalan. Tak lama di sini, Hasyim pindah lagi di pesantren Ciwalan, Sidoarjo. Di pesantren yang diasuh Kiai Yakub inilah, agaknya Hasyim merasa benar-benar menemukan sumber Islam yang diinginkan. Kiai Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Cukup lama, 5 tahun, Hasyim menyerap ilmu di pesantren Ciwalan. Dan rupanya, Kiai Yakub sendiri kesengsem berat kepada pemuda yang cerdas dan alim itu. Maka, Hasyim bukan saja mendapat ilmu, melainkan juga istri. Ia yang baru berumur 21 tahun, dinikahkan dengan Hadijah, salah satu putri Kiai Yakub. Tidak lama setelah menikah, Hasyim bersama istrinya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana, Hasyim kembali ke tanah air sesudah istri dan anaknya yang bernama Abdullah meninggal. Tahun 1893, ia berangkat lagi ke Tanah Suci. Sejak itulah ia menetap di Mekah selama 7 tahun dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Tarmizi, Syekh Ahmad Amin Al-Attatar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Soleh Bafadal, Said Abbas Maliki, Said Alwi bin Ahmad As-Sagaf, dan Said Hussein Al-Habsi. Tahun 1899 pulang ke tanah air, Hasyim mengajar di pesantren milik kakeknya, Kiai Usman. Tak lama kemudian, ia mendirikan pesantren Tebu Ireng. Kiai Hasyim bukan saja kiai ternama, melainkan juga seorang petani dan pedagang yang sukses. Tanahnya puluhan hektar. 2 hari dalam seminggu, biasanya Kiai Hasyim istirahat tidak mengajar. Saat itulah ia memeriksa sawah-sawahnya. Kadang juga pergi ke Surabaya berdagang kuda, besi, dan menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan berdagang itulah Kiai Hasyim Ashari menghidupi keluarga dan pesantrennya. Berikut ini adalah sejarah pesantren Tebu Ireng, pesantren terbesar di Jawa. Tahun 1899, Kiai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula cukir, pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870. Dukuh Tebu Ireng terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 kilometer. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu.
bahasa Jawanya Teratak, sebagai tempat tinggal. Dari Teratak kecil inilah embrio pesantren Tebu Ireng dimulai. Kiai Hasim mengajar dan sholat berjamaah di Teratak bagian depan, sedangkan Teratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Saat itu, santrinya berjumlah 8 orang, dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Setelah 2 tahun membangun Tebu Ireng, Kiai Hasim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nafisah. Saat itu, perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kiai Hasim Ashari kemudian menikah kembali dengan Nyai Nafiko, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini, Kiai Hasim dikaruniai 10 anak, yaitu Hasna, Hoiriah, Aisyah, Iza, Abdul Wahid, Abdul Hafiz, Abdul Karim, Ubaidillah, Masruroh, dan Muhammad Yusuf. Pada akhir dekade 1920-an, Nyai Nafisah wafat, sehingga Kiai Hasim menikah kembali dengan Nyai Masruroh, putri Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kaperjo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini, Kiai Hasim dikaruniai 4 orang putra-putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Santrinya datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk mantan gurunya sendiri, Kiai Holil. Ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Hasim. Setelah lulus dari Tebu Ireng, tak sedikit di antara santri Kiai Hasim kemudian tampil sebagai tokoh dan ulama kondang dan berpengaruh luas. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji R. As'ad Samsul Arifin, Wahid Hasim anaknya, dan Kiai Ahmad Sodik adalah beberapa ulama terkenal yang pernah menjadi santri Kiai Hasim. Tak pelak lagi, pada abad 20, Tebu Ireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa. Pernah terjadi dialog yang mengesankan antara 2 ulama besar, yakni Kiai Haji Muhammad Hasim Ashari dengan Kiai Haji Muhammad Holil gurunya. Dulu saya memang mengajar Tuan, tapi hari ini saya nyatakan bahwa saya adalah murid Tuan, kata Mbah Holil. Begitu Kiai dari Madura ini populer dipanggil. Kiai Hasim menjawab, "Sungguh, saya tidak menduga kalau Tuan Guru akan mengucapkan kata-kata yang demikian. Tidakkah Tuan Guru salah raba berguru pada saya, seorang murid Tuan sendiri, murid Tuan Guru dulu, dan juga sekarang, bahkan akan tetap menjadi murid Tuan Guru selama-lamanya." Tanpa merasa tersanjung, Mbah Holil tetap bersikeras dengan niatnya. "Keputusan dan kepastian hati kami sudah tetap, tiada dapat ditawar dan diubah lagi, bahwa kami akan turut belajar di sini, menampung ilmu-ilmu Tuan, dan berguru kepada Tuan," katanya. Karena sudah hafal dengan watak gurunya, Kiai Hasim tidak bisa berbuat lain selain menerimanya sebagai santri. Lucunya, ketika turun dari masjid usai sholat berjamaah, keduanya cepat-cepat menuju tempat sandal, bahkan kadang saling mendahului, karena hendak memasakkan ke kaki gurunya. Sesungguhnya, bisa saja terjadi seorang murid akhirnya lebih pintar ketimbang gurunya, dan itu banyak terjadi. Namun yang ditunjukkan Kiai Hasim, juga Kiai Holil, adalah kemuliaan akhlak. Keduanya menunjukkan kerendahan hati dan saling menghormati, 2 hal yang sekarang semakin sulit ditemukan pada para murid dan guru-guru kita. Mbah Holil adalah kiai yang sangat termasyhur pada zamannya. Hampir semua pendiri NU dan tokoh-tokoh penting NU generasi awal pernah berguru kepada pengasuh sekaligus pemimpin pesantren Kademangan Bangkalan Madura ini.
Sedangkan Kiai Hasim sendiri tak kalah cemerlangnya. Bukan saja ia pendiri sekaligus pemimpin tertinggi NU yang punya pengaruh sangat kuat kepada kalangan ulama, tetapi juga lantaran ketinggian ilmunya, terutama terkenal mumpuni dalam ilmu hadis. Setiap Ramadan, Kiai Hasim punya tradisi menggelar kajian hadis Bukhari dan Muslim selama sebulan suntuk. Kemampuannya dalam ilmu hadis diwarisi dari gurunya, Syekh Mahfud Al-Tarmizi di Mekah. Selama 7 tahun Hasim berguru kepada Syekh ternama asal Pacitan, Jawa Timur itu. Di samping Syekh Mahfud, Hasim juga menimba ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Saat Hasim belajar di Mekah, Muhammad Abduh sedang giat-giatnya melancarkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Dan sebagaimana diketahui, buah pikiran Abduh itu sangat mempengaruhi proses perjalanan umat Islam selanjutnya. Sebagaimana telah dikupas di Liar Nur, ide-ide reformasi Islam yang dianjurkan oleh Abduh yang dilancarkan dari Mesir telah menarik perhatian santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Mekah, termasuk Hasim tentu saja. Ide reformasi Abduh itulah pertama mengajak umat Islam untuk memurnikan kembali Islam dari pengaruh dan praktik keagamaan yang sebenarnya bukan berasal dari Islam. Kedua, reformasi pendidikan Islam di tingkat universitas. Dan ketiga, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern. Dan keempat, mempertahankan Islam. Usaha Abduh merumuskan doktrin-doktrin Islam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern pertama dimaksudkan agar upaya Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik, dan pendidikan. Dengan alasan inilah, Abduh melancarkan ide agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mereka kepada pola pikir para mazhab dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktek tarekat. Syekh Ahmad Khatib mendukung beberapa pemikiran Abduh, walaupun ia berbeda dalam beberapa hal. Beberapa santri Syekh Khatib ketika kembali ke Indonesia, ada yang mengembangkan ide-ide Abduh itu. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Tidak demikian dengan Hasim. Ia sebenarnya juga menerima ide-ide Abduh untuk menyemangatkan kembali Islam. Tetapi ia menolak pikiran Abduh agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Ia berkeyakinan bahwa adalah tidak mungkin untuk memahami maksud yang sebenarnya dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab. Untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku para ulama mazhab hanya akan menghasilkan pemutarbalikan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Demikian tulis Dovir. Dalam hal tarekat, Hasim tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan waktu itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ia berpesan agar umat Islam berhati-hati bila memasuki kehidupan tarekat. Dalam perkembangannya, benturan pendapat antara golongan bermazhab yang diwakili kalangan pesantren atau sering disebut kelompok tradisional dengan yang tidak bermazhab diwakili Muhammadiyah dan Persis sering disebut kelompok modernis itu memang kerap tidak terelakkan. Puncaknya adalah saat Kongres Al-Islam 4 yang diselenggarakan di Bandung. Kongres itu diadakan dalam rangka mencari masukan dari berbagai kelompok umat Islam untuk dibawa ke Kongres Umat Islam di Mekah. Karena aspirasi golongan tradisional tidak tertampung, di antaranya tradisi bermazhab agar tetap diberi kebebasan, terpeliharanya tempat-tempat penting, mulai makam Rasulullah sampai para sahabat.
Kelompok ini kemudian membentuk Komite Hijaz. Komite yang dipelopori Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini bertugas menyampaikan aspirasi kelompok tradisional kepada penguasa Arab Saudi. Atas restu Kiai Hasim, komite inilah yang pada 31 Februari 1926 menjelma menjadi Nahdlatul Ulama atau NU, yang artinya kebangkitan ulama. Setelah NU berdiri, posisi kelompok tradisional kian kuat. Terbukti pada tahun 1937 ketika beberapa ormas Islam membentuk Badan Federasi Partai dan Perhimpunan Islam Indonesia yang terkenal dengan sebutan MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Kiai Hasim diminta jadi ketuanya. Ia juga pernah memimpin Masyumi, partai politik Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia. Penjajahan panjang yang mengungkung bangsa Indonesia menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan dan organisasi. Pada tahun 1908, muncul sebuah gerakan yang kini disebut Gerakan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan nasional terus menyebar kemana-mana, sehingga muncullah berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan keagamaan, di antaranya Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air tahun 1916, dan Taswirul Afkar tahun 1918, dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar atau Pergerakan Kaum Saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar, maka Taswirul Afkar tampil sebagai kelompok studi serta lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh utama di balik pendirian Taswirul Afkar adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh muda pengasuh PP Bahrul Ulum Tambak Beras, yang juga murid Hadratus Syekh. Kelompok ini lahir sebagai bentuk kepedulian para ulama terhadap tantangan zaman di kala itu, baik dalam masalah keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik.